Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel saya dan masih dengan saya Muhammad Reski. Nah, teman-teman tahu nggak di sini saya akan menjelaskan apa? Nah, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan yaitu menulis fakta, merekam makna melalui produksi film. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kita siapkan dan yang kita perlu perhatikan di dalam sebelum film itu dibuat. Jadi di sini adalah ibaratnya kayak tahap perencanaannya dan apa saja yang diperlukan di sini, teman-teman. Baik, teman-teman penasaran? Ya, teman-teman yang membuat film dan apa aja sih yang perlu disiapkan? Nah, jika teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis. Lanjut. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan film berbasis riset adalah bentuk produksi sinema, teman-teman, yang menggabungkan metode penelitian ilmiah dengan praktik perfilman untuk menghasilkan sebuah karya yang tidak hanya menyuguhkan narasi atau estetika visual, teman-teman, tetapi juga memuat data faktual, analisis kritis, dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial budaya, teman-teman, sejarah ataupun ilmiah. Nah, di dalam film berbasis riset, fakta-fakta empiris atau pengalaman nyata itu seperti hasil wawancara, observasi lapangan, penelitian arsip, temuan ilmiah ataupun dokumentasi sejarah dikumpulkan, diverifikasi dan diolah secara sistematis, teman-teman, agar data-data tersebut bisa kita ketahui kebenarannya, teman-teman. Nah, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan format penulisan dalam produksi film, teman-teman. Nah, di dalam format penulisan dalam produksi film atau penulisan skrip ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, teman-teman. Yang pertama, kita dalam penulisan naskah film, pengaturan margin sangat penting untuk menjaga kerapian dan keterbacaan dokumen, terutama jika naskah akan dicetak atau dijilid, teman-teman. Nah, yang kedua ada huruf, teman-teman. Nah, huruf dalam penulisan naskah ini juga perlu diperhatikan. Penulisan skenario film, jenis huruf atau font yang digunakan memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan keterbacaan naskah, teman-teman. Nah, hampir nih ya semua skenario film profesional itu menggunakan font Courier ukuran 12, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada halaman, teman-teman. Nah, halaman ini adalah standar umum yang digunakan untuk memperkirakan durasi tayangan berdasarkan jumlah halaman naskah, teman-teman. Jadi jumlah tayangan itu ya, durasi tayangan itu dilihat dari jumlah halaman naskahnya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada spasi, teman-teman. Nah, spasi tiap elemen skenario ini yang pertama itu antara elemen scan heading, deskripsi dan nama tokoh itu 2 spasi. Terus uraian deskripsi dan dialog itu 1 spasi, dan margin scan heading dan deskripsi itu rata dengan margin kertas, teman-teman. Nah, itu kan tadi format penulisan, teman-teman. Selanjutnya ini saya akan membahas logika bahasa dan konstruksi naratif, teman-teman. Jadi, logika bahasa dalam film ini berbeda-beda dari bahasa tulis maupun lisan, teman-teman, karena bekerja melalui sistem tanda visual dan audio. Setiap unsur seperti komposisi gambar, pencahayaan warna, musik, dan efek suara memiliki fungsi komunikatifnya tersendiri, teman-teman. Selanjutnya yaitu konstruktif naratif dalam film. Nah, konstruktif naratif merupakan cara pembuat film menyusun cerita agar dapat dipahami penonton, teman-teman. Umumnya film memiliki struktur naratif 3 babak, yaitu pengenalan, konflik, dan penyelesaian, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan selanjutnya saya akan menjelaskan rasionalisasi data dalam penulisan dan produksi film, teman-teman. Jadi, dalam proses pembuatan film, baik yang bersifat fiksi maupun non fiksi nih ya, teman-teman, rasionalisasi data itu berperan sebagai landasan penting dalam mengambil keputusan, teman-teman, baik dari sisi kreatif maupun teknisnya, teman-teman. Karena rasionalisasi data tersendiri ini bisa kita artikan sebagai usaha untuk memberikan alasan yang masuk akal, logis, serta berdasarkan fakta gitu, teman-teman, serta pembenaran terhadap berbagai elemen yang dipakai dalam produksi film itu loh, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di rasionalisasi data juga ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, rasionalisasi data dalam penulisan film.
yang kedua rasionalisasi data dalam produksi film, yang ketiga rasionalisasi data dalam sebagai landasan estetika dan etika, yang keempat ada manfaat dari rasionalisasi data dalam industri film teman-teman. Nah selanjutnya ada wawancara sebagai sumber primer teman-teman. Jadi wawancara sebagai sumber primer ini adalah yaitu sebuah salah satu keadaan mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial teman-teman. Karena kaidah ini digunakan ketika subjek kajian, responden, dan peneliti berada langsung bertatap muka teman-teman. Nah selanjutnya itu ada tujuan diadakannya wawancara. Jadi tujuan utama dari diadakannya wawancara dalam produksi film ini yaitu untuk menjadi riset dan mendapatkan informasi teman-teman, pandangan dan pengalaman langsung dari orang-orang yang relevan dengan topik penelitian atau isu yang dibahas dalam film teman-teman. Nah selanjutnya itu ada studi pustaka sebagai landasan teoritis teman-teman. Jadi studi pustaka atau kajian kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pembacaan, pencatatan, serta pengolahan bahan dari literatur buku, artikel, tesis, jurnal, dokumen arsip dan sebagainya teman-teman. Ya ini tuh bertujuan dan sebagai menjadi bagian dari riset teman-teman. Jadi teman-teman dari materi yang tadi saya jelaskan bisa saya simpulkan beberapa hal itu yang saya jelaskan adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat film, seperti rasionalisasi data contohnya, format penulisan. Itu kita harus perhatikan teman-teman agar film yang kita bawakan ini punya alasan yang tadi, alasan yang masuk akal, logis, serta berdasarkan fakta teman-teman, baik itu maupun film fiksi maupun non fiksi teman-teman. Teman-teman, saya harap teman-teman bisa mengerti materi yang saya bawakan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup video kali ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.